Setelah Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kini pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop berisi 3 simbol misterius, yakni bintang, hati, dan bunga Kamboja. Amplop coklat berisi simbol-simbol dari gabus putih tersebut diterima keluarga usai pemakaman. Seorang pria membawa dan memberikannya kepada asisten rumah tangga. Istri maupun keluarga korban tidak ada yang mengenal siapa pria tersebut. Amplop yang diterima keluarga sudah diserahkan ke pihak yang melakukan penyelidikan. Sebelumnya polisi telah mengungkapkan penyebab kematian Arya Daru yang meninggal akibat mati lemas. Hal tersebut berdasarkan hasil otopsi forensik dan sejumlah pemeriksaan seperti histopatologi hingga toksikologi. Polisi juga menuturkan kematian korban tidak melibatkan orang lain. Kematian Arya Daru merupakan pukulan besar bagi keluarga. Mereka meminta pihak terkait menyelidiki dan memperdalam apa makna dari simbol-simbol di amplop coklat tersebut. Dan pesan apa yang ingin disampaikan sang pengirim kepada keluarga. Mengenai bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pihak keluarga, kami selaku penasihat hukum akan meminta agar bukti-bukti itu diperdalam, dibuka dan diperdalam, supaya bisa terungkap secara transparan. Salah satu buktinya adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Sehari setelah pemakaman Arya Daru, ini ada orang tidak dikenal memberikan amplop berisikan hati, kemudian juga bunga Kamboja dan juga bintang. Terbuat dari gabus. Terbuat dari gabus putih. Dan pihak keluarga juga sudah meminta kepolisian untuk mendalami sebenarnya apa makna dari simbol-simbol ini. Apakah memang ada keterkaitannya dengan kematian Arya Daru, ya, Vi? Pertanyaannya, ini perlukah ditindaklanjuti? Atau? Ya kan? Dan seharusnya pun juga kepolisian gerak cepat untuk itu dia, membaca ini semua, kan gitu ibaratnya ya. Nah, untuk mengungkapkan ini semua, kami pagi ini mencoba untuk menggalinya lebih dalam dengan sejumlah narasumber nih, Teh. Sudah ada di studio Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Pagi, Pak Ari. Kemudian juga kawan lama dari Pak Arianto, Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat pagi, Pak Wawan. Pagi, Pak Wawan. Pagi, Mas. Hari ini tidak pakai baju hati dan bintang kayaknya. Tidak. Pakai baju putih ya, Pak. Nanti dikira sudah ke lain hati. Oh, sudah ke lain hati. Kita juga bergabung via Zoom bersama Bapak Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru. Selamat pagi. Pagi. Pak Nikolai. Pak Nikolai. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin sebelum saya ke dua narasumber lainnya, saya mau mendalami dulu dari Pak Nikolai. Kalau kita yang tahu saat konversi itu kan amplop yang diberikan itu sehari setelah pemakaman dari Arya Daru. Berisikan, ya nanti mungkin juga bisa ditayangkan oleh... Ya, kita tayangkan juga ya, gambar amplop itu. Soalnya kita ingin konfirmasi, benarkah ini gitu yang beredar di media-media? Benarkah ini yang juga memang diterima oleh pihak keluarga dan... Pihak keluarga menduga siapa yang memberikan ini, Pak? Adakah di situ pengirim siapa atau keterangan-keterangan begitu, Pak Nikolai? Ya, pertama saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Mas Arief tadi itu betul, barangnya itu betul seperti itu, amplop coklat yang awalnya di stiker dengan stiker putih. Dan isinya adalah simbol-simbol itu berupa bunga Kamboja, hati, dan bintang. Amplop itu diterima pasca sehari setelah dimakamkan almarhum.
almarhum dimakamkan tanggal 8 dan tanggal 9 malam pada saat tahlilan pengajian. Amplop itu dibawa oleh seorang pria misterius memakai hoodie. Hoodie itu ya ada tutup kepalanya itu. Ya, kemudian menyerahkan kepada ART, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga almarhum. Kemudian ART almarhum menyerahkan kepada istri almarhum. Kemudian istri almarhum membuka amplop itu. Amplop itu tanpa nama, tanpa pengirim, tanpa catatan atau tulisan apapun. Istri almarhum membuka, kemudian mendapatkan simbol-simbol itu dari gabus putih, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, berupa bunga kamboja, hati, dan bintang. Nah, setelah itu istri almarhum kaget melihat kiriman itu, dan karena tidak mengetahui apa arti kiriman itu, mereka bertanya-tanya dan kembali dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditaruh di plastik. Dan pada hari berikutnya, amplop itu diserahkan kepada pihak penyelidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dan disaksikan atau diantar oleh Kompolnas waktu itu sebagai saksi untuk menyaksikan penyerahan itu. Itu awalnya. Pak Nikolai. Ya, Pak Nikolai, saya melihat dari gambar ini, Pak, itu ada label putih ya, Pak ya? Dua ya? Dua ya itu ya? Kayak dua garis. Ya, itu apa, Pak? Stiker putih. Ada stiker putih di amplop itu. Itu stiker yang melem. Oh, jadi untuk penutupnya ya, Pak ya? Untuk penutupnya berarti ya? Betul. Pak Nikolai, kita juga penasaran, dari pihak keluarga sudah memberikan kepada pihak kepolisian apa yang mungkin informasi didapatkan pihak keluarga, apa yang bisa diungkap dari pihak kepolisian terkait amplop ini? Karena kan sudah sebulan lebih ya, Tia? Sudah sebulan lebih karena. Ya, justru itu. Amplop itu kan sudah diserahkan itu sebelum gelar perkara, sebelum konferensi pers yang dilakukan oleh Polda. Tetapi amplop itu tidak disinggung-singgung. Malah yang disinggung itu alat kontrasepsi, kondom, yang tidak jelas keberadaannya. Dan apakah itu kondom bekas atau kondom baru kita tidak tahu. Kalau kondom bekas itu kan pasti ada cairan yang melekat di kondom itu. Kenapa tidak diperiksa DNA-nya? Itu kondom milik siapa? Cairan milik siapa? Itu, Mas. Oke, Pak Nikolai. Kalau kami membaca beberapa literasi, memaknai 3 simbol ini, Pak. Ya, memang umum sih jadinya ya. Bintang itu katanya kan seperti kayak jabatan. Ya, kehormatan, kan begitu. Hati itu ya udahlah nggak jauh dari asmara, cinta, dan lain sebagainya. Bunga kamboja ini biasanya tuh nggak jauh dari yang namanya duka. Begitu ya, seperti kayak pemakaman, ataukah kematian, dan lain sebagainya. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan ini, sejauh mana Pak Nikolai, yang saya tidak tahu apakah Anda memimpin tim pengacara keluarga ini, begitu ya, mendalami Pak, temuan 3 simbol ini Pak, kemana kira-kira arahnya ini? Baik, kami baru terima kuasa itu tanggal 22 Agustus, 4 minggu lalu. Dan kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti, mewawancarai keluarga, dan kami mendapatkan informasi dari keluarga tentang amplop dan simbol-simbol tersebut. Kebetulan saya memimpin langsung tim yang penasihat hukum yang ada, yang ditunjuk atau diminta oleh pihak keluarga. Dan kami, tim penasihat hukum ini semuanya tim penasihat hukum secara pro bono atau cuma-cuma gratis, tidak menarik pembayaran apapun dan tidak mempunyai kepentingan apapun, tetapi kepentingan kami adalah sisi kemanusiaan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan melakukan ini demi kepentingan almarhum dan istri, anak, orang tua. Setelah kami pelajari simbol-simbol itu, saya secara pribadi boleh mengartikan bahwa simbol bunga kamboja itu adalah simbol kematian. Kemudian hati atau love itu sebagai simbol pesan supaya berhati-hati.
Nah, kalau bintang, itu bintang kan beradanya di langit. Berarti tinggi kan? Nah, tingginya ini apakah ada sesuatu yang tinggi yang bisa mempengaruhi atau terjadi peristiwa ini, saya kurang tahu. Tapi biarlah itu nanti penyelidik akan menyelidikinya lebih mendalam lagi. Saya kira itu dari saya. Baik. Saya coba ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari pihak keluarga tadi menafsirnya seperti itu. Tapi yang disayangkan oleh pihak keluarga, kenapa sudah diberikan kepada pihak kepolisian, nampaknya tidak ada jawaban terkait amplop dan makna dari isi amplop tersebut, Pak Arianto. Iya, kalau saya tidak salah perhatikan dulu ya, waktu expose itu kan, betul. Itu kan penyidik itu waktu itu mengambil kesimpulan kejadian itu ya dari data-data yang waktu itu dianalisis. Ketika itu kan di waktu expose itu jelas ya, dianalisis mengenai kapan datangnya korban itu, ada 3 TKP. Kemudian yang kedua, di dalam ruangan itu tidak ada orang lain yang masuk. Kan bukti-bukti awalnya kan kayak gitu. Dan kemudian sebab kematiannya juga waktu itu yang menerangkan juga ahli toksikologi bahwa tidak ada barang yang berbahaya. Dan kemudian meninggalnya karena kehabisan napas dan sebagainya itu. Ada yang saya tidak tahu ya, kalau enggak ini kan temuan ini sudah dikasihkan saat sebelum rilis itu kan. Sudah kabarnya tadi. Iya kan, sudah disampaikan. Karena maksimal yang diterima oleh penyidik itu hanya dari DKP itu. Dan kemudian analisisnya juga waktu itu rupanya dari pihak korban juga tidak dilibatkan kan. Kesaksian daripada korban kan hanya kesaksian yang diterima dari istrinya atau siapa ya dulu ya. Tapi kemudian kemungkinan yang lain itu tidak dapat itu, sehingga waktu itu dari gelar yang ada kebanyakan dari scientific crime investigation ya berangkat dari fakta-fakta yang ada di situ, dia analisis secara saintifik gitu. Tapi mungkin sehingga itu kesimpulannya juga bisa menjadi clue juga atas sangkut paut dengan kematian Arya Daru. Itu kan hanya perkiraan, menimbulkan perkiraan bahwa itu mungkin ada orang ketiga gitu ya yang berikan pesan kan kayak gitu. Tetapi kalau untuk data-data untuk itu kan berarti seakan-akan ya kan menangkis ya bahwa itu bukan karena bunuh diri kan. Iya. Kan? Apapun lah Pak ya. Iya, ada benar. Tapi saya lihat dulu waktu itu Dirkrimum kan menegaskan kesimpulannya hanya tidak ada orang lain yang masuk situ. Gitu. Kalau dari yang di gimana Pak Nikolai? Silakan Pak Nikolai. Silakan Pak. Kalau saya melihat bahwa ini merupakan bukti petunjuk, harusnya bukti petunjuk dalam hukum pidana, dalam penyingkapan satu peristiwa atau satu kasus, sekecil apapun, bukti petunjuk itu harusnya diolah, didalami. Itu. Dan bukan hanya itu saja, pada tanggal 27 Juli itu, makam almarhum itu diacak-acak. Dan di depan nisan almarhum diletakkan bunga putih juga. Nah, saya melihat bunga putih, terus kemudian gabus putih yang berisi clue demikian. Ini berarti ada benang merahnya. Dan saya melihat bahwa ini sebenarnya, ini pesan dari seseorang itu kepada keluarga bahwa ini loh, suamimu meninggal, kamu harus hati-hati. Gitu loh. Jadi ini satu pesan, ini petunjuk sebenarnya. Bagi saya sebenarnya, kalau polisi mau mengungkap kasus ini secara komprehensif, nah bukti petunjuk ini bisa menjadi satu bukti yang cukup penting. Nah itu bisa dilihat nanti dalam ada CCTV di sekitar rumah almarhum untuk mengecek siapa sebenarnya pria misterius itu. Nah dalam mungkin Pak yang dari BIN itu tahu, dalam intelijen itu kan atau dalam satu pengungkapan satu kasus kan ada rumusan si abidi bami. Siapa, apa yang diperbuat, bagaimana yang diperbuat, mengapa ia perbuat, dan seterusnya. Ini harus didalami. Jadi tidak bisa semata-mata karena simbol itu terus dinafikan simbol itu. Ya. Demikian. Oke. Baik. Sebelum kita jeda, saya ingin kasih kesempatan dulu Pak, biar ini kita jelas gitu ya. Silakan ditanggapi Pak Arianto. Ya intinya saya sekecil apapun itu seharusnya menjadi pintu masuk Pak. Itu jadi gini ya. Ketika sebelum press release itu
kan waktu itu kan udah didesak-desak kan. Polres kok lama banget itu kan. Kan sampai 3-4 minggu ya baru. Bahkan olah TKP-nya kan sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa Polda Metro waktu itu sudah mencoba maksimal untuk menganalisis apa-apa fakta-fakta yang ada. Termasuk amplop. Nah, ya, yang termasuk amplop, yang di makam itu juga. Makam saya nggak dengar waktu itu. Baru dengar kemarin ini bahwa itu diacak-acak. Tetapi yang setahu saya amplop itu dulu dikasihkan lewat Kompolnas atau siapa itu. Ya, itu pasti sudah dianalisis juga. Cuman karena tidak, ini kan hanya kemungkinan ada orang ketiga gitu kan. Tetapi karena fakta-fakta yang ada di situ yang dulu diolah itu hanya menunjukkan bahwa memang tidak ada orang lain yang masuk gitu. Ya kemudian ya kesimpulannya cuma itu. Tapi kenapa tidak didalami pihak kepolisian CCTV mungkin sekitar rumah dari Arya Daru? Ya, kalau siapa yang memberikan amplop tersebut? Kan itu kejadiannya di rumah sana. Di rumahnya. Di kos-kosan? Di Jogja? Enggak, iya. Yang terima itu simbol-simbol itu tadi kan di rumahnya sana. Tapi itu kan juga bisa menjadi bukti kuat juga nanti. Ya bukti kuat, cuman bukti kuat untuk menduga kemungkinan ada orang di luar kan gitu kan. Cuman waktu itu yang namanya analisis itu Pak, masih berangkatnya dari temuan-temuan yang ada di TKP dan kemudian dikaitkan dengan saintifik, olahan saintifik itulah yang maksimal dikeluarkan. Apakah tapi dapat waktu itu yang maksimal? Iya, Krim kan tidak menutup bahwa itu selesai. Betul Pak, betul. Artinya kan belum ditutup perkara dulu ini saya kan. sudah gitu. sampaikan. Nah, saya menyadur Pak, pernyataan Pak Nikolai aja nih Pak Arianto. Ini sepertinya ada pihak yang kuat atau pihak yang tinggi. Iya. Mungkinkah penyidik Polda mungkin tidak mau menyentuh ke ranah sana sehingga melokalisir Pak. Nanti kita coba ulas lebih dalam begitu. Pak Wawan boleh ikut berkomentar juga di segmen berikutnya, kami akan kembali saat lagi. Oke, ingin langsung mendengar penjelasan dari Pak Arianto terkait dengan yang tadi sempat saya tanyakan Pak. Based on, berdasarkan dari pernyataan Pak Nikolai tadi ketika dia memaknai 3 simbol tersebut Pak. Ini kayaknya seakan-akan ada kekuatan. Nah, artinya, saya tidak mengatakan kekuatan inilah yang selaku pembunuhnya atau aktor intelektualnya atau seperti apa. Tapi apakah penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya ini seakan-akan tidak mau bersinggungan dengan temuan-temuan ini, sehingga ya udah kalau perlu alat kontrasepsi aja, bekas ya kan, dan juga ada tidak kurang mendalam juga ketika menyebut V dan D ini Pak, sosok V dan D ini. Yang ditemui terakhir oleh Arya. Ya dulu kan alasannya kan gini ya, penyidik itu ketika memberikan ekspos itu juga memperhatikan kepentingan daripada korban, hak korban. Kalau saatnya waktu di ekspos vulgar, ini loh latar belakang itu dipikirnya itu akan sangat memukul, menyinggung korban itu. Ini saya pengalaman ya dulu ketika kejadian ADC Kapolda Kaltara meninggal itu kan karena bunuh diri gitu ya. Tapi kemudian saya tanya humasnya, kenapa kamu nggak ngomong terus terang dan keberatan dari korbannya itu? Makanya dibilang itu bukan bunuh diri. Itulah yang terjadi yang kemarin itu kan dia ngomong ini masalah. Tapi kalau menurut Pak Nikolai sepertinya seakan-akan tolonglah saja diungkap saja apa adanya. Nah itu kan. Bukankah seharusnya Polda Metro saat ini memfollow up dong permintaan tersebut kan begitu? Kalau sekarang ini ya temuan-temuan baru yang disampaikan oleh ini dari pihak keluarga ini pasti akan ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti. Pasti itu bahkan saya katakan itu wajib karena yang namanya penyelidikan dulu itu kemudian ending pada kesimpulan kayak gitu, itu bukan berhenti di situ. Saya dari dulu sampaikan kalau ada temuan-temuan yang baru atau indikasi-indikasi yang baru itu sampaikan kepada penyidik supaya ini dibahas. Makanya kemarin itu ya apa data-data yang kejanggalan-kejanggalan itu wajib sampaikan pada penyidik. Misalnya harus bersinggungan dengan sosok yang kuat Pak. Ada unsur bintang gitu Pak. Ini bintang bukan pangkat loh ya. Nggak ada urusan sama pangkat. Bintang di langit, bintang di langit gitu loh. Yang disampaikan bukannya dugaan, tapi dugaan dan fakta yang mendukung. Harus disampaikan supaya bisa, ini intinya gini loh, supaya bisa mengadakan reanalisis daripada penyidik yang dulu itu. Dipikirnya udah matang itu. Tapi ternyata ada temuan baru dari sisi korban yang ini penting itu. Ini perlu dianalisis kembali. Contohnya mengenai masalah perintah itu menggeser CCTV. Itu. Itu penting disampaikan pada penyidik supaya penyidik nanti reevaluasi lagi apakah betul dulu tuh rekaman yang 20 itu memang pure sudah daripada rekaman yang ada atau kekeliruan. Itu yang penting harus
analisis kembali. Oke, saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan dari sisi intelijen. Ini kan sebentar sebelum Pak Wawan. Sebentar Pak Nikolai. Pak Nikolai kita akan. Sebentar Pak Nikolai, kami memberikan kesempatan Pak Wawan. Pak Nikolai. Pak Wawan dulu ya, Pak Wawan. Dari silakan, sisi intelijen, simbol-simbol ini sebenarnya bisa menandakan apa? Dan apakah ini bentuk intimidasi kepada pihak keluarga atau semacam clue kepada keluarga? Ini kaitan dengan kematian Arya Daru. Ya, menurut saya kan ada sidik jari dari si pengirim itu. Di amplop ya? Ya, di harusnya amplop ya. itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Semoga ini tidak sudah acak-acakan, karena sudah cukup lama ya. Nah, tindak lanjut ini nantinya akan mengarah pada clue siapa yang mengirim itu. Dan seseorang pasti memberikan pesan-pesan itu tersirat di balik ini semua, dia tentu ada maksud. Apakah dia bekerja sendiri atau ada yang menyuruh. Nah, di situ yang perlu terus didalami. Dan saya melihat bahwa ini persoalan masih panjang. Pak Wawan, mohon maaf nih saya interupsi dulu ya Pak ya. Pak Wawan memilih kalimat tadi itu melakukan sendiri atau ada yang menyuruh? Kenapa Pak? Pak Wawan, emang ada indikasi sampai harus Pak Wawan menggunakan kalimat tersebut mengarah ke sana? Dia datang membawa sesuatu bisa oleh inisiatif sendiri atau ada yang memerintah atau ada yang menyuruh. Artinya disuruh. Nah, kan tidak tahu siapa pengendali di balik ini. Karena biasanya melakukan sesuatu dia ingin supaya dia tidak terlihat. Nah, dia ini terlihat. Bisa juga ini digambar oleh orang yang menerima dengan sketsa, bisa kena dia. Bisa, oke. Walaupun pakai hoodie dan lain sebagainya. Nah ya, artinya dari sketsa kalau diteruskan itu bisa seperti itu. Nah, kalau dia melakukan sendiri, berarti memang dia yang punya maksud. Tapi kalau tidak, berarti ada di balik. Pasti ini akan dirunut. Temuan baru di dalam sebuah kasus sangat penting. Taruhlah kemarin masih buntu atau belum terbuka lebar, dengan adanya clue baru, nantinya juga kalau ini sketsa dibuka, orang pasti berkomentar juga, oh si Anu. Dan ini nanti akan mulai terkuak. Di sanalah kita akan bekerja lebih mendalam, karena sekarang kita berpacu dengan netizen juga yang juga pencari-cari. Sekarang zamannya udah. Bahkan sudah beredar suara-suara di media sosial tuh yang mengatakan ini tahu siapa pelakunya, begitu loh Pak Wawan. Wah, kalau itu didalami sudah luar biasa. Oke, lihat Pak Wawan, di dalam dunia intelijen, makna 3 simbol ini apa Pak Wawan? Ya, 3 hal itu nggak jauh dari apa yang kita diungkap tadi lah. Seperti itu gambarannya. Kalau dikaitkan dengan kematian Arya Daru? Ini kan berkait ya. Love ini bisa berhati-hati, bisa juga Pak Nikolai mengatakan berhati-hati. Bisa juga ada masalah asmara. Gitu ya. Kemudian kalau bintang ada posisi seseorang. Bunga Kamboja? Bunga Kamboja kematian. Intinya seperti itu. Kalau dari Pak Nikolai merumuskan untuk berhati-hati bisa saja. Tapi kalau Pak Wawan melihatnya ini bukan hanya sekedar orang iseng, tapi memang ada makna di balik amplop itu ya? Oh, bukan iseng. Dalam situasi seperti ini tidak bisa dikatakan itu iseng. Pasti ada tujuan. Nah, inilah yang akan dikembangkan dari penyelidikan tadi, tapi juga perlu pengamanan lebih lanjut. Karena kalau tadi pihak Pak Nikolai mengatakan makam diacak-acak, kan di situ juga ada jejak-jejak yang bisa kita lalui kalau nggak sudah rusak sama sekali. Tapi saya kira dari awal itu sudah patut dicurigai. Nah, lantas ada jejak apa yang tertinggal? Tapi sebenarnya mudah nggak sih untuk mengusut siapa yang mengirimkan amplop dari sisi intelijen biasanya Pak? Dengan clue-nya yang kayaknya dikit banget, CCTV nggak ada, kemudian yang mengirimkan pakai hoodie dan lain sebagainya. Menurut saya ini perlu effort ya, perlu effort untuk mengungkap. Tapi memang jalannya lewat sidik jari yang di pemegang itu pasti ada. Sidik jari orang kan semuanya berbeda, kecuali dia pakai sarung tangan dan lain-lain. Tidak ada sesuatu yang sempurna sama sekali. Pasti ada celahnya, ada celah, pastilah itu. Memang ini perlu kejelian dari semua pihak. Kerjasama antara aparat kepolisian dengan pihak keluarga, dengan pengacara dan masyarakat ini bersatu bahu-membahu untuk mengungkap. Lantas juga ada yang dari keluarga minta tolong Panglima. Ada seperti itu. Dan monggo, apakah misalnya kok
jurusannya kok menjadi ke sana? Apakah ini ada arti lain dari semuanya? Intelijen kan nggak lepas dari sinyal-sinyal seperti itu ya, Pak Wawan ya. Ya, tidak. Kenapa kok langsung mention Panglima, Pak Wawan gitu? Enggak, kaitan dengan simbol bintang kah atau apa begitu? Enggak, di situ kan ada permintaan keluarga. Iya, betul. Nah, makanya dari aspek pemahaman intelijen apa gitu. Nah, disitulah yang harus dikuak. Apa alasannya permintaan itu? Alasan ini yang harus kita minta Pak Nikolai menjelaskan. Ya harus disampaikan. Pak Wawan, sedikit kalau dari sisi intelijen, apa maknanya simbolnya? Dalam arti kenapa nggak tulisan? Apakah simbol ini lebih kuat dibandingkan tulisan yang mungkin surat kepada keluarga Arya Daru? Kalau simbol ini multi makna, dan tergantung sudut pandang dan persepsi. Dari Pak Nikolai sudut pandang seperti itu, dari Pak Arianto juga punya pandangan lain, dari saya juga lain, netizen. Tapi inti di balik ini semua adalah betul Pak Arianto cari pembuktian tadi, karena tidak hanya satu asumsi. Di dalam masalah hukum jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nah, intinya adalah mari bareng-bareng cari bukti, clue, dan kalau misalnya keinginan-keinginan tadi yang saya sebut, mesti ada alasan, sampaikan alasannya ini. Kalau nggak mau terbuka ya tertutup kepada yang memang punya kewenangan. Tidak ada masalah. Memang masalah jangan ditutup-tutup, ini kan untuk supaya clear and clean. Itu saja. Minta bantuan ke presiden dari ayah Arya Daru. Lalu juga mention Panglima juga, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Lalu juga ada puzzle-puzzle yang masih cukup menarik untuk kita dalami ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, usai jeda ya Pak. Kita nanti akan kembali lagi ke depan Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita masih bersama dengan sejumlah narasumber dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Pak Nikolai, dari sejumlah puzzle-puzzle yang disampaikan oleh Pak Arianto dan juga Pak Wawan Purwanto, Pak Nikolai, sudahkah sedikit banyak bisa mungkin memberikan keterangan lah buat Anda gitu, terkait kalau misalnya pun dikatakan ini bukan kematian bunuh diri, tapi ini adalah unsurnya pembunuhan, siapa pelakunya? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya luruskan tadi perihal katanya bukti-bukti baru dan sebagainya. Sebenarnya bukti-bukti sudah ada. Seperti bukti amplop coklat dengan clue yang ada itu sudah diserahkan pada pihak penyelidik. Namun tidak diungkap atau tidak terungkap. Nah, itu sekarang pihak keluarga minta untuk itu diungkap dan supaya terungkap apa dibalik makna itu dan bisa menjadi bukti petunjuk untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berperan seperti tadi Pak Wawan bilang itu. Apakah ada yang menyuruh melakukan atau ada inisiatif sendiri. Nah, tentunya di situ ada mens rea nantinya, ya kan? Nah, bisa diketahui siapa sesungguhnya orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut sudah didapat, itu bisa diketahui seperti tadi Pak Wawan bilang, siapa menyuruh melakukan atau atas inisiatif sendiri. Itu. Yang kedua, saya ingin katakan, pertemuan dua oknum V dan D, sebut saja sudah umum ya, jadi tidak perlu pakai inisial lagi, karena itu sudah diekspos ketika press release ya, Farah dan Dion yang bersama dengan almarhum. Jadi, Farah dan Dion ini bukan bertemu almarhum hanya pada saat di GI, tetapi ada chatting almarhum kepada istrinya bahwa itu tanggal 7 Juli 2025, dia mengatakan itu pada pukul 12.43 ya chattingnya itu. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler di tempat namanya Pos Blok. Nggak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus dia mengatakan makan mie ayam. Ini baru pesen. Nggak tahu enak apa enggak. Nah, dari pesan-pesan itu juga bisa dijadikan bukti petunjuk. Nah, makanya di awal speak up kasus ini di media mainstream, waktu saya diwawancara, saya katakan perdalam yang namanya Farah, perdalam yang namanya Dion. Farah itu siapa? Apakah dia wanita lajang atau wanita berkeluarga? Kalau wanita berkeluarga, siapa suaminya? Apa perannya? Nah, di situ saya sudah memberikan sinyal-sinyal itu bisa ada hubungannya, Pak, lewat media. Bagaimana?
Bisa ada hubungannya sampai sudah berkeluarga atau belum? Iya, latar siapa belakangnya suaminya, latar belakang dua orang ini. Di dua orang ini bisa ada hubungannya ke situ? Harus dicari tahu dalam pengungkapan satu peristiwa. Itu sekecil apapun informasi itu menjadi satu bahan sebagai petunjuk. Saya dulu tahun 90-an ya pernah meneliti kasus kematian Letkol Purwanto, Letkol Marinir Purwanto di Surabaya. Dibunuh oleh satu keluarga, kemudian mayat dari Letkol Purwanto dan satu keluarga itu ditaruh di mobil, kemudian dibawa ke Songgoriti Malang, ditabur bensin, disiram bensin, dan mobilnya didorong, dibakar. Seolah-olah itu kecelakaan. Ternyata itu pembunuhan. Nah, kemudian saya juga pernah bersama-sama dengan Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno dulu masih AKBP, tahun 2000-an, kami mengungkap kasus kematian 3 staf UNHCR dari Puerto Rico yang terjadi di Atambua Belu. Itu pelik sekali, tapi toh bisa terungkap kasus ini. Dan beberapa kasus lain lagi, pembunuhan istri terhadap suami, suami terhadap istri. Baik, Pak Nikolai, mungkin yang juga boleh dijawab, Pak. Kalau pihak kepolisian kan juga mengkaitkan dengan chat dari Arya Daru di tahun 2013 terkait adanya pertanyaan terkait kesehatan mental gitu. Nah, dari sisi Anda ini seperti apa, Pak? Nah, boleh saya sampaikan, ketika saya bertemu dengan ayah kandung dan ibu kandung Arya Daru. Arya Daru ini seorang anak yang tunggal, anak yang susah didapat. 3 kali mencoba untuk punya anak, baru 4 kali ini dapat Arya Daru. Lalu itu pun melalui perjuangan yang sangat berat. Nah, Arya Daru, almarhum ini, selalu dia tuh berkomunikasi sama ibunya ketika dia mau melakukan sesuatu pekerjaan atau ada tugas sesuatu. Kemudian dengan istrinya juga. Handphone itu tidak pernah lepas dari tangannya. Dia selalu komunikasi dengan istri dan orang tuanya. Sehingga menjadi tanda tanya kami, kok bisa handphone hilang? Padahal menurut keterangan dari keluarga, dari istrinya, bahwa ketika Arya Daru ditemukan meninggal dan handphone dinyatakan hilang, itu istrinya berusaha chatting, berusaha mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp, itu centang 2, berarti kan on. Kemudian pada tanggal 14 Agustus yang lalu, mereka mencoba membuka Instagram, ternyata Instagramnya almarhum on. Aktif. Berarti handphone itu kan ada, tetapi dalam penguasaan siapa, kami tidak tahu. Nah, itulah yang perlu diselidiki. Kemudian, hal-hal lain yang perlu kami sampaikan di sini adalah, kenapa pihak keluarga baru speak up? Nah, karena kita harus melihat faktor psikologis seseorang yang baru berduka, apalagi terpukul dan terguncang. Karena Arya Daru ini sudah mempersiapkan segala sesuatu, baik itu visa, paspor, tiket untuk berangkat ke Finlandia bersama istri dan anak-anaknya, bahkan paspor untuk orang tua, mertua pun sudah dibuat. Dan mereka sudah beli tiket di tanggal 31 Juli itu berangkat. Nah, ini yang perlu kita dalami. Masa orang mau berangkat, orang mau berangkat promosi jabatan dalam keadaan gembira, terus dia bunuh diri. Ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Logika sehat yang bagaimana bisa menerima ini. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Coba kita ke Pak Arianto. Penjelasan dari Pak Nikolai cukup. Ya, saya bisa menyimpulkan ya itu tadi ya, bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang men-challenge hasil daripada penyidikan polisi. Iya. Dan saya bisa menyampaikan juga di sini bahwa dulu polisi itu menyampaikan bahwa bagaimana kondisinya Pak Daru itu semua yang ngomong bukan penyidik, tetapi ahli psikologi forensik. Bahkan ketua Asosiasi Forensik Psikologi seluruh Indonesia mengatakan dari rekaman-rekaman di laptop ataupun itu latar belakangnya kayak gini. Dan kemudian kenapa kok dia bisa mendadak seperti itu secara psikologis yang waktu itu yang menjelaskan malah justru ahli psikologi forensik itu. Nah, di sini saya lihat ya, dulu ketika menganalisis itu sangat dominan sekali pendapat daripada scientific crime investigation mengenai latar belakang
si korban ini. Seandainya mestinya ya itu kan ditimbalin juga dengan keterangan daripada keluarga yang tahu persis bagaimana kejiwaan. Jadi kan seakan-akan kan ini kan divonis oleh ahli yang data sepotong ya, gitu. Tadi itu. Nah, disinilah maka saya katakan ya, apa temuan yang disampaikan belakang ini dikoordinasikan dengan disampaikan kepada penyidik. Sudah Pak informasinya kan? Enggak, dia baru mau amplop kan sudah dikasih. Kan cuma amplop doang, enggak keterangan-keterangan yang baru-baru ini Pak, yang memindah CCTV. Kenapa handphone istri tidak didalami atau pihak kepolisian tidak mendalami keterangan dari pihak keluarga? Saya pikir waktu itu kan istrinya udah diperiksa mungkin ya, tapi ternyata kan tidak. Sudah di BAP. Tapi katanya sudah diperiksa. Saya nggak ngerti itu jadi. Tapi intinya gini lah. Sudah di BAP ya Pak Niko ya? Sudah di BAP ya? Sudah di BAP dan saya ada BAP-nya. Iya, tapi mungkin di dalam BAP itu kan tidak menyampaikan hal-hal yang lebih yang berkaitan dengan informasi yang bermanfaat kan. Saya kira tidak pernah memaksakan dia memerintahkan. Tetapi pasti dia tidak bisa memindahkan CCTV, nggak ada dalam BAP itu. APH ini kan gitu menyampaikan yang janggal-janggal itu tadi. Gitu. Ini mestinya ya ini dikemas kemudian sampaikan dan didiskusikan kembali kepada penyidik, gitu kan. Maksudnya apa? Supaya penyidik jangan puas dengan keputusan yang dulu. Iya. Tetapi justru ini malah menjadi tantangan baru. Ini ada yang baru, diskusikan kembali, dikembangkan. Artinya perlu dong ini segera disampaikan kepada publik. Saya sudah sampaikan. Itu katanya mau datang ke sini, mau saya bilang Pak, kalau mau datang jangan suratnya doang. Datang jelaskan ini Pak, ini gini, ini kemungkinannya begini loh, kemungkinannya begini loh. Sehingga nanti penyidik bisa menindaklanjuti daripada apa yang dikehendaki itu. Jadi ini jangan puas dengan yang kemarin-kemarin, tetapi bisa dikembangkan, kebenaran bisa terungkap. Itu kira-kira gitu. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, sekali lagi Pak, ini mungkinkah adanya penyelidikan yang tidak komprehensif, penyelidikan yang tidak menyeluruh, mengingat ada semacam kayak kekuatan atau mungkin hal-hal yang mungkin saya tidak menuduh, tapi dihindari atau dielakkan begitu. Ya memang ini kan masih berproses, belum selesai. Dan penyelidikan bisa juga dalam waktu yang cukup lama. Tapi kan belum di SP3, sehingga masih terbuka kemungkinan kalau ada temuan-temuan baru disampaikan. Dan udah nggak usah sungkan lah. Apalagi sekarang ada Pak Nikolai sebagai pengacara, sampaikan, tidak masalah. Kita tahu bahwa keluarga memang dalam suasana duka waktu kemarin sehingga belum siap dan ibunya juga dalam kondisi habis operasi ya. Nah itu tentu secara psikologis terpukul 2 kali. Oleh karenanya wajar kalau selama ini keluarga masih diam karena shock ya, belum bisa menerima kondisi karena pendadakan. Nah sekarang inilah mulai disampaikan satu persatu, tidak ada masalah. Menurut saya di era sekarang keterbukaan sulit untuk ditutup-tutupi. Pak, media sosial udah ramai banget. Sekali, oleh sampaikan aja, tidak masalah. Tapi bukan asumsi ya. Tapi harus ada bukti. Tadi yang saya bilang, jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nanti jadinya malah nggak bisa dipakai juga di persidangan, percuma. Oleh karenanya sekarang sama-sama lah bergerak, sama-sama sampaikan itu dengan bukti. Kalau agar misalnya mengungkap misteri ini ya. Nah, ini misteri kasus memang ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Pak Nikolainya mengatakan kasus di Malang dan kasus di tempat lainnya itu lama-lama bisa terungkap kok begitu. Loh lah iya, makanya kan enggak ada. Jangankan itu yang puluhan tahun udah di penjara Sengkon dan Karta itu udah menjalani hukuman 8 tahun waktu itu, akhirnya terungkap juga. Akhirnya siapa yang melakukan kan. Jadi tidak ada deponering kan enggak ada. Jadi silakan saja. Apalagi sekarang tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada yang kejahatan yang sempurna. Oleh karenanya, do your best untuk support dari sini. Dan kita lihat bahwa yang lain juga masih ada yang belum diperiksa misalnya. Ya periksalah itu. Baik. Kayak tadi temuan sendal misalnya belum diungkap juga. Tidak ada masalah. Karena memang sedang terus berlangsung. Oke. Baik, mudah-mudahan koordinasi komunikasinya berjalan lancar antara pihak keluarga, pengacara, dan juga penyelidik dari Polda Metro Jaya, Pak Rianto Setiaji. Terima kasih atas waktunya. Waktu sudah habis nih. Kita meskipun masih banyak penasaran di kepala saya, Pak Rianto, dan juga Pak Wawan. Serta Pak Nikolai, terima kasih atas waktunya Pak untuk hari ini. Pak Nikolai, sampai jumpa.
Baik, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Jakarta kini memiliki jembatan bergerak buka dan tutup akses atau baskul pertama, dan jembatan ini menghubungkan nantinya kampung-kampung yang ada di wilayah Gandaria, Jakarta Selatan. Saat lagi tetap bersama kami.